menghadapi godaan-godaan nafsu, godaan-godaan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, musibah-musibah, ujian-ujian yang kita alami dalam kehidupan ini. Tidak mungkin kita bisa bertahan dalam kehidupan ini kecuali apabila kita memiliki bekal kesabaran. Lelah kita pun itu dibayar oleh Allah dengan ampunan. Sedih, ada hal-hal yang kita alami membuat kita sedih, ataupun susah yang membuat kita resah, itu pun menjadi ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang memotivasi kita untuk bersabar. Kemudian kita harus yakin bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shaumu syahri sabri wa salasati ayyamin min kulli syahrin ka shaumid dahri kullih." Berpuasa pada bulan Sabar dan berpuasa 3 hari setiap bulan sama seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis ini yang pertama kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Ramadan ini dengan bulan sabar. Syahrus sabri, bulan sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berpuasa di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan, sebulan penuh. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan. Itu sama seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Karena prinsipnya dalam Islam, satu kebaikan itu dibalas 10. Kalau 1 hari kita berpuasa, itu sama seperti kita berpuasa 10 hari balasannya. Jadi kalau kita berpuasa 3 hari setiap bulan, seolah-olah selama 1 bulan penuh itu kita setiap hari berpuasa. Jadi tiada hari tanpa kita berpuasa. Jadi kalau setiap bulan ada 3 hari kita berpuasa, seakan-akan dalam setahun itu kita selalu berpuasa. Ini adalah salah satu rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan pahala kebaikan kita. Sedikit yang kita lakukan, tapi balasannya berlipat ganda. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan sabar. Karena di dalam bulan suci ini kita dilatih, ditempa
untuk menjadi pribadi-pribadi yang penyabar. Sabar itu terbagi 3 kata para ulama. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Dan kita tidak mungkin melakukan perintah-perintah itu kecuali karena pada diri kita ada sifat sabar. Di bulan ini kita disuruh berpuasa, kita sabar melakukannya, menahan diri sampai waktu berbuka. Di bulan ini disyariatkan qiyamul lail, melakukan ibadah tarawih berdiri lama, dan kita sabar menunggunya sampai selesai. Di bulan ini kita disyariatkan membaca Al-Quran dengan target-target tertentu. Ada yang 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, dan seterusnya. Kita sabar melakukannya dengan rutin sampai tuntas mencapai target yang telah kita tentukan. Di bulan ini disyariatkan juga sedekah, zakat fitrah, dan seterusnya. Itu pun kita lakukan. Tidak mungkin seseorang melakukan ibadah perintah Allah kecuali karena dia memiliki sifat sabar. Jadi kesabaran itu salah satunya adalah sabar dalam kebaikan, dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar menahan diri dari maksiat, dari dosa. Di bulan ini kita disuruh menjaga lisan. Jangan sampai puasa kita menurut manusia sah, tapi menurut Allah tidak ada pahalanya. Jangan sampai pahala puasa kita batal gara-gara kita tidak mampu menjaga lisan. Dilarang berkata bohong, ghibah, namimah, mencela, memaki, mengucapkan kata-kata yang sia-sia dan sebagainya. Maka seseorang yang mampu menahan diri dari segala sesuatu yang sia-sia, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut memiliki sifat sabar. Sabar menghadapi godaan-godaan nafsu, godaan-godaan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, musibah-musibah, ujian-ujian yang kita alami dalam kehidupan ini. Tidak mungkin kita bisa bertahan dalam kehidupan ini kecuali apabila kita memiliki bekal kesabaran. Karena memang tabiat dari hidup ini penuh dengan ujian. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, sejak manusia dilahirkan, kata beliau, pada hakikatnya kita sedang melakukan safar, perjalanan yang panjang. Jadi sejak kita lahir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada dalam safar, dalam perjalanan panjang. Dan kita tidak akan berhenti dari perjalanan itu sampai kita menemukan tempat terakhir surga ataupun neraka. Di sanalah kita baru berhenti melakukan perjalanan. Maka kata Ibnul Qayyim, jangan pernah berharap dalam perjalanan itu akan nyaman. Yang namanya perjalanan pasti saja ada kesulitan-kesulitan, ketidaknyamanan. Ada saja masalah-masalah. Walaupun perjalanannya dengan pesawat, tetap saja ada persoalan di atas sana, ada turbulensi. Belum lagi pilotnya tidur. Baru-baru ini ya, pilotnya tertidur 29 menit. Nah, itu salah-salah bukan saja keluar jalur, bisa-bisa masuk ke alam akhirat itu. Nauzubillah. Jadi perjalanan apapun ada resikonya. Apakah perjalanan udara, perjalanan darat, perjalanan laut. Kita tidak pernah merasa nyaman dalam perjalanan itu. Ada saja rasa was-was, kekhawatiran. Baru nyaman, baru tenang ketika kita sudah sampai ke tujuan. Jadi perjalanan hidup di dunia ini ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah diharap hidup ini akan mulus. Siapa yang berharap kehidupan ini akan lancar mulus seperti harapannya, maka itu dia telah mengharapkan sesuatu yang sia-sia. Tidak akan pernah terjadi. Oleh karenanya menghadapi kehidupan yang seperti ini perlu kendaraan. Dan kendaraan terbaik adalah kesabaran.
Umar bin Khattab mengatakan, as-sabru matiyatun la takbu. Sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah terpeleset. Kendaraan zaman itu kuda. Ibaratnya sabar itu seperti seekor kuda yang kokoh, yang berjalan dengan tegak, teguh, tidak pernah tergelincir kakinya atau terpeleset. Dia yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Jadi siapa yang ingin melewati kehidupan ini dengan baik sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadapi segala problematikanya, maka jadikanlah kesabaran itu sebagai matiyah, sebagai tunggangannya, sebagai kendaraannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih diri untuk bersabar, menempa diri untuk bersabar, maka Allah menjadikannya pribadi yang penyabar. Jadi sabar itu tidak bisa datang seketika, Bapak Ibu. Dia harus dilatih, ditempa. Kita harus belajar untuk sabar dari hal-hal yang paling kecil, sehingga sabar itu menjadi tabiat kita, menjadi karakter kita. Wa ma utiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabri. Dan kata Nabi, tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi pemberian anugerah dari Allah yang paling mulia itu adalah kesabaran. Ketika Allah limpahkan kesabaran di hati kita, ini adalah pemberian terbaik. Tidak ada yang bisa menyamainya. Karena kesabaran ini diperlukan dalam segala hal. Menghadapi perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban agama perlu sabar. Menghadapi maksiat, godaan nafsu, syahwat dan sebagainya perlu sabar. Menghadapi problematika hidup, masalah-masalah kehidupan perlu sabar. Menghadapi harapan dan cita-cita kita yang belum tercapai, kita cita-cita ingin jadi sesuatu tapi tidak jadi, tidak sesuai dengan harapan kita, perlu sabar sehingga kita bisa bertahan. Jadi pemberian paling besar dari Allah kepada seorang hamba adalah kesabaran. Dan bulan ini adalah bulan menempa sabar. Mudah-mudahan sabar itu menjadi sifat yang bersemayam di dalam diri dan kepribadian kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang penyabar? Apa motivasinya? Sehingga kita harus menjadi pribadi yang penyabar. Ketahuilah bahwasanya orang yang sabar itu disayang Allah. Wallahu yuhibbus sabirin dalam ayat. Allah itu sayang pada orang-orang yang sabar. Kemudian kesabaran menghadapi cobaan itu dapat menggugurkan dosa. Nabi mengatakan setiap yang menimpa seorang mukmin, baik itu sakit, susah, sedih, lelah, semuanya akan menghapuskan dosa-dosanya. Sampai-sampai hatta syaukah yushakuha, sampai-sampai duri yang menancap di tangan kita pada saat kita membersihkan ikan misalnya, tertancap duri di tangan, tertusuk tangan kita dengan duri, duri itu pun akan membersihkan kita dari dosa. Jadi orang yang sabar itu setiap saat mendapat ampunan Allah. Karena kita kan setiap hari hampir ada sakit. Apalagi usia-usia lanjut nih sakit sebentar-sebentar sakit. Sakitnya silih berganti datang. Kalau minum obat itu banyak sekali, menunjukkan sakitnya sudah tidak satu macam. Ini pun ampunannya datang silih berganti. Selain sakit ada lelah. Lelah bekerja, lelah mengurus rumah tangga, lelah mengajar dan lain sebagainya. Lelah kita pun itu dibayar oleh Allah dengan ampunan. Sedih, ada hal-hal yang kita alami membuat kita sedih ataupun susah yang membuat kita resah, itu pun menjadi ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang memotivasi kita untuk bersabar. Kemudian kita harus yakin bahwa kesabaran itu akan membersihkan kita dari dosa-dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seorang hamba diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, datang silih berganti musibah sampai dia
keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa. Idza aradallah bi'ibadihil khair ajjala lahul uqubah. Kalau Allah ingin kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukuman di dunia. Jadi tanda Allah itu sayang sama kita, kalau kita buat salah di dunia ini langsung diuji, langsung diberikan musibah oleh Allah. Itu menandakan Allah sayang. Kalau di waktu pagi kita buat dosa, siangnya kita kena musibah, itu berarti Allah sayang. Allah ingin segera membersihkan kita. Berarti kita itu berharga di sisi Allah. Ibaratnya keramik yang bagus di rumah kita itu, kalau ada kotoran itu segera kita bersihkan. Di ruang tamu misalnya, ruang tamu itu kan ruang paling kita jaga itu. Kalau misalnya masuk ayam, bebek, dia buang kotoran di situ, apa yang kita lakukan? Itu langsung ruang tamu itu kita pel, kita bersihkan, tidak akan kita biarkan. Kenapa? Karena itu berharga. Begitu juga seorang mukmin itu sangat berharga di sisi Allah. Sedikit saja kotor dengan maksiat langsung dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara membersihkannya dengan musibah tadi. Seorang sahabat mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, aku mengetahui bahwa hari ini aku berdosa kepada Allah dari perilaku istriku dan hewan tungganganku. Ketika pulang ke rumah dia mengalami masalah dengan istrinya, dia merasa bahwa hari ini ada dosa dan saya harus segera bertobat. Jadi tidak usah susah kalau kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, musibah, yakin dan percaya itu adalah bagian dari cara Allah membersihkan kita. Sebaliknya orang yang tidak berharga di sisi Allah, wa idza aradallahu bi'ibadihi syarr, apabila Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, Allah biarkan dia melakukan dosa, tidak ditegur oleh Allah. Dibiarkan saja dia melakukan dosa, karena nanti akan dihukum di hari kiamat kelak. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa dibiarkan oleh Allah, nanti hukumannya digabung, dirapel di hari kiamat. Ini berbahaya sekali. Lebih baik kita dihukum pelan-pelan di dunia, dan pada saat kita pulang menghadap Allah, kita dalam keadaan bersih, tanpa ada dosa-dosa yang melekat di dalam diri kita. Mudah-mudahan bulan sabar ini menempa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang penyabar, sehingga kita lebih siap menghadapi 11 bulan ke depan dan pada masa-masa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.